apa ya? Cumit. Nah, Mbak Anggi ini, Mbak lagi. Teteh Anggi Friska. Aku jujur nggak ngeh pas dikasih tahu nama Anggi Friska. Siapa? Lihat fotonya, astaga, ternyata dia namanya Anggi. Kita biasa panggilnya Cumit. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang udah kenal sama Cumit dan taunya ya Cumit. Iya. Oke, cerita dong. Kamu tuh gimana sih passionnya, gimana sih caranya sehingga kamu bisa menjadi diri kamu yang sekarang. Gak gampang kan? Karena pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Dan untuk bisa masuk ke dunia itu kamu harus bisa nunjukin that you can. Kalau katanya Mas Slamet tadi bukan karena masalah kemampuan tapi karena masalah kita perempuan punya sense yang lebih baik. Bukan lebih baik sih, punya sense. Oke, silakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Izin kenalan dulu, saya Anggi. Mengawali profesi saya sekarang sebetulnya dari tahun 2002. Saya memulainya di kampus IKJ, saya belajar di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Awalnya saya nggak tahu profesi selain sutradara. Jadi niatnya saya masuk IKJ itu adalah ngisi form itu ya sutradara. Saya nggak tahu profesi-profesi lain di film karena memang saya asalnya dari Bandung, lalu saya coba merantau ke Jakarta, pengen hidup di luar dari dunia kantor. Artinya pengen mencari kehidupan lah ya, mencari kehidupan dengan proses gitu. Nah, dari KJ 2002 saya mulai kenal yang namanya sinematografer. Untuk jadi sinematografer saat itu waktu itu masih pakai film, pakai seluloid. Jadi karena waktu SMA saya backgroundnya IPA, jadi saya ngerasa ini yang saya suka karena waktu belajar jadi sutradara saya pikir jadi sutradara ini sulit banget karena yang pertama harus kenal yang namanya kehidupan itu sendiri. Yang kedua bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan itu sendiri dalam sebuah film. Akhirnya saya memilih jadi sinematografer yang ternyata setelah saya tahu film itu, kelahiran film adalah ditemukannya ilmu sinematografi akhirnya jadi film. Jadi saya makin merasa tertantang karena saat itu kita juga belajar cuci film, semua matematika, kimia, hitungan-hitungan semua ada di sana. Jadi aku pikir itu tantangan buat saya dan nggak mungkin saya harus mulai lagi dari nol untuk melanjutkan perjalanan meniti karir. Saya belajar dari senior-senior saya dan saya juga mulai kenal bahwa sinematografi itu bukan cuma sekedar sinematografer sebagai profesi, tapi ada profesi-profesi lain di bawahnya sinematografer. Ada first assistant, ada second assistant, ada lighting man, ada gaffer. Rasanya untuk menjadi sinematografer itu perjalanan yang sangat panjang karena saya harus belajar ngelewatin yang namanya jadi lighting man, yang namanya jadi first assistant, yang namanya jadi second assistant atau bahkan jadi kamera operator. Karena yang waktu itu saya lihat jadi sinematografer bukan cuma sekedar pencet tombol, tapi bagaimana kita menjadi leader dari sebuah tim. Karena film adalah teamwork, jadi bagaimana kita memimpin atau kita juga belajar dipimpin oleh sutradara. Jadi saya pikir itu saya tahun 2012 film saya pertama itu di tahun 2012 judulnya Tanah Surga Katanya. Itu film saya pertama, lalu saya sempat berhenti, bukan berhenti tapi saya merasa harus tarik mundur. Dari tahun 2014 itu saya berusaha bersama teman-teman, saya belajar lagi, saya kembali belajar untuk kita membuat film independen. 4 tahun saya tarik mundur karena saya merasa masih terlalu muda saat itu.
Jadi saya berusaha menarik diri. Di 2017 saya coba 2017 pada saat saya berhenti itu saya membuat 3 film independen. Jadi 3 film itu, satu film dokumenter judulnya Negeri Dongeng. Yang kedua film fiksi judulnya The Seen and Unseen. Lalu Night Bus Picture. 3 film itu secara bersama-sama tayang di tahun yang sama yang akhirnya mengembalikan nama saya di industri dan membuat posisi itu jadi penting buat saya pribadi karena saya pengen melakukan apa yang saya bisa, bukan karena saya butuh. Jadi alhasil perjalanan ini yang membuat saya yakin bahwa sinematografi ini adalah proses hidup. Jadi sinematografer sekarang buat saya adalah jalan hidup. Wow. Oke. Aku ingat tadi soal kita ngobrol. Kamu bilang bahwa salah satu yang penting untuk berkarir di sinematografi itu adalah self branding. Ya, self branding. Jadi harus memperkenalkan juga kepada masyarakat, kepada mereka-mereka yang harus tahu bahwa kita ini mampu. Bukan begitu, Mbak? Ya. Karena saya pikir kan pasti ketika kita memilih jadi sinematografer, saya masih belajar untuk proses menceritakan kehidupan itu sendiri. Pasti ada banyak sekali yang saya tidak bisa ceritakan. Kenapa saya akhirnya di tahun itu saya berhenti karena semua skenario yang masuk ke saya adalah horor. Bukan berarti horor nggak bagus ya, tapi buat saya horor itu susah. Karena saya nggak takut. Gimana caranya mau nakut-nakutin orang kalau kita nggak takut? Jadi aku pikir ya ini bukan soal horor itu jelek, enggak. Bukan. Tapi horor kita harus tahu bagaimana mendeliver pesan dari film itu. Iya. Jadi saya coba tarik mundur. Udah deh, mungkin memang ini bukan kesempatan saya gitu untuk terus berkarya. Jadi saya coba berkarya dulu sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan. Oke. Jadi kalau misalnya bisa aku ambil kesimpulannya, apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang kamu yakin kamu bisa lakukan. Ya, betul? Betul. Oke, tepuk tangan dong. Dan lihat sekarang pencapaian yang begitu luar biasa dengan segala pengakuan dari teman-teman yang ada di Indonesia. Itu adalah satu pencapaian. Dan siapa tahu adik-adik semua, adik-adik, buat saya mungkin anak-anak kali ya, adik yang ada di sini semuanya bisa mengikuti jejak dari para perempuan hebat ini. Tapi yang jelas satu hal yang sama dari cerita mereka semua adalah, bentar lihat contekan. Oke, kalau saya tadi sudah mengambil sedikit apa yang bisa ditarik dari semua cerita mereka bertujuh. Sebenarnya mau itu perempuan, mau itu laki-laki, tapi kita sebagai person, sebagai manusia, kalau emang kita ingin mengejar cita-cita kita, kita harus punya kekuatan. Kekuatan lahir, kekuatan batin. Dan kita harus punya dedikasi, dan yang pasti kita harus mau kerja keras. Ya, oke? Setuju semuanya? Oke, baik, kita sebentar lagi akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan break sebentar aja. Silakan diminum dulu. Saya tahu kalian semua lebih memilih di belakang kamera daripada duduk di depan sini. Makanya supaya lebih santai silakan minum dulu, kita break sebentar. 5 menit aja ya. Yang mau tanya-tanya coba dipersiapkan pertanyaannya. Begitu kita mulai lagi kita akan langsung sesi tanya jawab. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Silakan minum. Oke, sekarang kita akan buka
kesempatan untuk tanya jawab. Setelah kita dengarkan dari mereka bertujuh tadi, ceritanya semuanya memiliki keunikannya masing-masing, memiliki tantangannya masing-masing, memiliki resiko masing-masing, tetapi memiliki satu titik di mana apa yang diinginkan, dicita-citakan sudah dicapai. Atau kalaupun belum dicapai semuanya, paling tidak sudah mulai dicapai. Setuju ya? Setuju. Oke. Baik, saya akan mulai buka pertanyaan. Siapapun nanti yang bertanya, sebutkan nama dan berasal dari mana, kemudian baru sebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke? Baik, saya buka kesempatan pertama. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Pradana dari kampus Polimedia. Polimedia. Hai. Silakan. Pertanyaan ini lebih ke untuk semuanya sih, Mbak. Oke. Karena pertanyaan saya gini, ketika Mbak-mbak semua udah berkecimpung di dunia sinematografer ini, apakah pernah ada hal-hal yang memang tidak mengenakan gitu dari orang-orang luar sana ketika berkecimpung di dunia sinematografer? Karena di luar sana tuh kebanyakan wanita-wanita kan mengambil divisi atau departemen yang memang kebanyakan di artistik, scriptwriter, atau memang hal-hal lain yang tidak berkecimpung di dunia sinematografer ini. Iya. Jadi pertanyaan saya sekedar itu aja. Oke, terima kasih Arya. Mungkin sesuai aja tadi ya, atau sesuai dari tempat duduk kalau kali ini. Mbak Kiki mau jawab duluan? Silakan. Kali ini urutannya tempat duduk, bukan kehadiran. Apa tantangan ya? Iya, apa yang tantangan? Apakah ada sikap yang tidak mengenakan dari orang-orang pada saat menjalankan pekerjaannya? Kalau kayak gitu sih ada ya, pasti kita dipandang kayak sebelah mata, oh cewek gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk nunjukin kita cewek tapi bisa loh. Jangan kalah sama laki-laki. Kita buktiin dengan kerjanya kita, profesional kita. Itu sih kalau dari aku. Jadi paling nggak mereka bisa melihat, bisa menghargai kita. Itu kalau dari aku. Pembuktian diri. Buktian diri. Oke. Mbak Diana? Kalau saya kan, kalau news itu kan lebih kayak berebut, lari-larian gitu. Biasanya tuh orang pasti kayak emang bisa lari gitu, ngejar saingannya memang cowok semua gitu. Kadang kalau misalkan kayak liputan demo tuh teman-teman yang lain ya, lo di belakang aja gitu. Padahal bisa kok di depan gitu. Gitu sih. Oke, jadi ngotot ya? Iya, Ngotot. bisa pasti bisa. Bisa. Gitu. Dan memang dibuktikan bisa. Betul sekali. Oke. Cimit? Hi. Eh, Dapat pemain yang menyebalkan misalnya. Oke. Saya merasa beruntung sebetulnya di perjalanan sampai sekarang ini sebetulnya tidak ada dinamika eksternal ya, tapi dinamikanya sebetulnya dinamika internal. Pertanyaannya adalah apakah profesi ini sustain dan profesi ini bisa kita pertahankan sampai kita mati. Ini yang menjadi tantangan buat saya sendiri saat itu. Tantangannya adalah karena mungkin kecemasannya adalah muncul dari karena kita perempuan. Karena kita perempuan, lalu kita harus punya waktu yang secara naluri mungkin untuk keluarga, untuk untuk anak mungkin, untuk dan lain-lain gitu. Karena saya melihat dari umur 25 itu kita ngelihat ekosistem yang terjadi di film itu mungkin tidak terlalu inklusi. Artinya ada titik di mana saya melihat teman-teman senior yang mungkin secara intelektual luar biasa harus kita hargai, tapi secara profesi entah hilang kemana. Itu yang menjadi tantangan buat saya yang masih belum terjawab karena saya belum ada di usia itu. Jadi itu buat saya hebat. Jadi saya sangat terinspirasi sama teman-teman yang sama senior-senior, sama abang-abang, sama kakak-kakak yang masih bertahan di usia
usia senja, Usia dewasa. usia dewasa, usia matang, usia mapan gitu, karena di Usia luar mateng banget. di luar negeri sinematografer tuh udah pada uban-ubanan gitu kan, maksudnya yang sampai 90 mereka secara karya gitu ya, secara karya 80, secara karya itu luar biasa gitu. Jadi buat saya itu jadi tantangan yang luar biasa secara pribadi atau secara internal, karena saya berterima kasih terhadap lingkungan, semua lingkungan laki-laki yang support sistemnya kuat banget, yang artinya menitik beratkan bahwa perempuan harus 300% lebih berjuang daripada laki-laki. Saya bisa memberikan hasil gambar yang maksimal sesuai dengan Iya. yang diinginkan. Oke. Harus dilawan. Ya salah satu yang bikin saya yakin teman-teman sinematografer perempuan. Pembunuhan perempuan, dibunuhnya tuh di deket kandang ayam.